Bang, tadi kan Abang menyinggung sedikit terkait rekaman. Nah, pada akhirnya kemarin Niki mengeluarkan rekaman yang diduga katanya tanda kutip untuk memihak JPU dan hakim dari keluarga Reza Gladys. Mungkin Abang menanggapi seperti apa sih rekaman itu dan sudah ditanyakan pihak Reza atau bagaimana nih? Sebagai seorang penasihat hukum saya nggak mau bilang saya ahli hukum, tapi sebagai penasihat hukum, advokat. Kalau saya melihat dan klien saya melihat dan memilih hal yang seperti itu, saya tidak akan mau menyajikan secara prematur seperti itu di persidangan. Saya akan laporkan bukti rekaman yang katanya patut diduga adalah merupakan peristiwa penyuapan terhadap APH baik jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Kalau saya bukan ahli hukum tapi penasihat hukum, saya akan nasihati klien saya untuk melaporkan itu. Agar apa? Agar proses persidangan ini dapat diawasi oleh komisi yudisial, jamwasnya, pengawas dari Mahkamah Agung, dan kemudian dapat menjadi proses penyidikan lanjutan oleh pihak kepolisian maupun KPK. Nah, tetapi kalau dengan tindakan-tindakan seperti itu kan kembali juga yang seperti yang tadi saya katakan, ini kan penggiringan juga. Kasihan majelis hakim yang sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Kasihan itu jaksa penuntut umum sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Jadi kalau ketika APH bekerja sesuai dengan amanah undang-undang lalu kemudian kita serang, kita sudutkan, bubarkan aja negara ini. Ngapain kita punya negara? Ngapain harus kita lahirkan undang-undang? Majelis hakim itu melaksanakan proses persidangan tidak harus dengan adanya penyuapan, tapi adalah perintah undang-undang. Begitu dengan jaksa, dia atas perintah undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Dan kemudian kekuasaan hakim itu adalah sebagaimana Undang-Undang 48 Tahun 2009. Kalau memang kurang paham, googling aja apa yang saya ucapkan itu. Jadi jangan apalah, jangan konyol banget lah gitu. Menciptakan hal-hal yang tidak perlu dalam proses persidangan. Kenapa? Ini bisa memberatkan kembali terdakwa Nikita Mirzani. Ya kasihan terdakwa Nikita ini tidak memahami hukum, kemudian dibiarkan seperti itu, membuat hal-hal yang membuat persidangan itu tidak lagi mulia, seperti itu. Oke, Bang. Dia kan hanya meminta, tapi Abang membantah ya, berarti rekaman itu tidak benar. Bukan, saya tidak membantah. Karena saya tidak tahu isi rekaman itu apa. Sekarang apa istilah AI? Apa? AI. Saya nggak membantah itu bahwa itu benar atau tidak. Tapi kalau saya punya itu, saya laporkan. Jadi kalau ada saya bantah, nanti muncul lagi statement itu penasihat hukum Reza Gladys membela diri. Enggak. Kalau itu benar, laporkan. Agar apa? Pengawas turun, dari Jamwas Kejagung turun, dari pengawas Mahkamah Agung turun, seperti itu. Tapi kalau kemudian membuat hal seperti ini kan jadi arahnya seperti memfitnah gitu. Jadi majelis hakim itu kan bekerja dengan baik, jaksa juga dengan baik, jangan difitnah-fitnah, kasihan mereka. Oke, mungkin tadi Abang melanjutkan kalau dari pihak Gladys itu diduga itu AI, seperti apa mungkin rekaman itu? Ya, untuk teknologi sekarang kan banyak juga ya. Jangankan hanya itu, penyanyi pun, profesi penyanyi itu kan banyak lah. Banyak antara suara A jadi suara B, gitu kan. Itu kan kemajuan teknologi sekarang. Oke. Bang Biring, kan dia mengeluarkan bukti itu hanya ingin meminta penangguhan penahanan atau dibebaskan langsung. Nah, mungkin menurut Abang apakah Niki bisa dapat approval penangguhan penahanan atau bagaimana nih Bang? Saya nggak tahu tapi cuman aneh aja gitu. Kalau dengan membuat sebuah hal-hal seperti itu kemudian berharap majelis hakim ingin mengabulkan, saya belum pernah melihat seperti itu. Tetapi saya perlu tegaskan kembali, ranah soal itu kan bukan ranah saya Tetapi kalau kemudian majelis hakim itu punya pandangan lain, itu biasanya seperti ini Ada ketentuan lain, kepentingan yang lain, ada kemudian perbuatan-perbuatan yang lain yang dianggap majelis hakim dapat dikabulkan, itu bisa.
Tetapi dengan peristiwa yang seperti ini, ya, yang tidak menghormati proses persidangan, biasanya yang saya ketahui ya biasanya, tapi saya bukan majelis hakim, itu harus dipahami. Pasti majelis hakim tidak akan mengabulkan seperti itu. Tidak ya Bang? Iya, itu biasanya karena menghina proses persidangan, kemudian tidak menghormati proses persidangan. Bayangkan saja majelis hakim sudah menutup persidangan, masih bertahan di dalamnya. Ini kan sepertinya mengintervensi majelis hakim gitu. Tapi biasanya saya lihat kalau di kampung itu majelis hakim tidak akan mengabulkan dengan cara seperti itu. Oke, Bang, terkait masih dengan rekaman, kan dia memiliki rekaman, berarti kalau memang itu benar adanya, berarti kan dia secara ilegal menyadap ya rekaman itu dan diberikan untuk menjadi barang bukti. Mungkin Abang, pendapat Abang hal seperti ini bagaimana sih Bang? Apakah itu benar? Maksudnya ada hukumnya atau seperti apa nih? Ya kan, secara nggak langsung kalau emang itu benar adanya ya. Begini. Saya tidak seperti advokat-advokat yang lain ya. Kalau memang ada seseorang melakukan perekaman terhadap sebuah dugaan tindak pidana dan itu menjadi sebuah alat yang untuk bisa membantu dia agar tidak menjadi korban dan dirugikan, saya hormati itu. Saya tidak akan laporkan, ya seperti itu. Kenapa? Ya jadi kalau kita misalkan ini contoh nih. Kita diancam dalam satu tempat dan tidak ada saksi lain yang melihat. Lalu kemudian, apakah alat rekaman tidak bisa kita gunakan untuk kemudian bisa menolong kita dalam bersyukur? Kalau saya secara hati nurani ya jangan mencari kebenarannya. Saya hormati itu, laporkan. Saya tidak akan laporkan orang yang merekam tanpa izin itu. Saya akan laporkan itu. Tetapi kalau itu bukan untuk seperti yang saya maksudkan, saya akan laporkan orang yang merekam itu. Karena saya tahu tujuannya bukan untuk mengungkap penyuapan, ya dugaan saya seperti itu. Tetapi kalau memang benar, ya ada sebuah perbuatan ingin mengungkap sebuah penyuapan, saya dukung. Tetapi kalau misalkan dugaan saya ini benar bahwa adanya modus-modus lain, ya ingin menghancurkan ya kembali kehormatan atau proses persidangan yang oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum dan kemudian merugikan klien kami, ya pasti kami akan melakukan upaya hukum seperti itu. Oke, Bang, mungkin Pak Dede, Bang Biring juga pada akhirnya kan Dr. Reza speak up di salah satu podcast, ya kan, menceritakan semua bahkan sampai dengan keadaan ibunya yang akhirnya berbicara di depan publik. Nah, mungkin seperti apa sih Bang, Abang menanggapi dan mungkin Pak Dede dengan beraninya Dr. Reza mengakui karena sudah terblow up duluan ya dari pihak sana, seperti apa nih mungkin? Yang lebih menjelaskan Bang Biring, karena tadi pun kita sudah wawancara ya, Bang Biring sudah menyampaikan kurang lebihnya seperti ini. Gini, saya mau sampaikan ya kepada semua yang pernah membuli ya klien saya terhadap masa lalu keluarganya. Siapa di antara kalian orang yang tidak pernah berdosa, yang paling suci, saya izinkan untuk membuli masa lalu orang lain. Ya, kenapa? Kalau kita sesama manusia yang mempunyai masa lalu yang kelam dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang bisa kita ke depan bisa bertobat ya. Tapi saya nyatakan tidak ada satu orang pun yang boleh membuli atau menghina masa lalu seseorang lain karena dia bukan orang yang paling suci di dunia ini. Ya. Ingat, hati-hati menghina orang, ya, karena orang terlampau sakit hati. Yang Maha Kuasa akan marah kepada kita semua. Kenapa? Karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Ya, suatu saat kalian juga akan mendapatkan seperti itu. Hati-hati, saya ingatkan, karma itu ada. Seperti itu. Oke Bang, mungkin kan terkait sekarang udah ini sudah bukan masalah skincare lagi, beralih ke tadi dari awal bullying ya kan. Bahkan sekarang sampai sosok ibunya juga dipublish. Mungkin mentalnya Dr. Reza saat ini seperti apa sih? Mungkin kemarin kan sudah dikatain kredibilitas dia sebagai dokter. Sekarang masa lalu orang tuanya dipublish. Bagaimana nih Bang saat ini? Jadi begini, saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana atau tidak perlu lagi membuktikan bagaimana perbuatan atau karakter terdakwa ini dan kelompoknya lah begitu. Memang ini mereka seperti ini, ya. Seharusnya
kalau memang kita mau berbicara di media sosial, menyuarakan aspirasi, berbicara tentang substansi pokok perkara gitu. Tetapi substansi pokok perkara ini kan dihilangkan, ya. Larinya ke gugatan wan prestasi, larinya pembulian ke orang tua, larinya ke produk, larinya entah kemana-mana begitu. Mencoba menghilangkan dari unsur 369 ayat 1, 27B dan ayat 2 dan pasal TPPU-nya. Nah ini kan saya nggak perlu membuktikan lagi. Masyarakat sudah melihat seperti apa perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi saya minta ya, saya bermohon kepada masyarakat. Klien kami ini orang yang dirugikan, yang korban. Ya. Dulunya dia sempat mentalnya rusak, tetapi kami mencoba untuk mengobatinya. Kami coba untuk menghiburnya. Sudah berulang ke psikiater juga. Lalu kemudian mentalnya sudah mulai membaik. Lalu tiba-tiba dibully kembali oleh orang-orang yang merasa suci. Hati-hati. Tuhan itu bisa juga marah kepada kita. Karena kita juga bukan orang yang paling baik dan orang yang bersih dan tidak berdosa. Hati-hati ya. Karena mental klien kami juga sekarang ini sudah mulai terganggu juga ya. Tetapi kami tetap kuatkan. Ya, dokter Reza kami tetap kuatkan. Tetap tenang dok, karena memang begitulah mental mereka. Tapi kembali saya ingatkan, ya setiap orang di dunia ini saya pastikan bukan orang yang tidak berdosa, bukan orang yang suci, dan bukan orang yang tidak mempunyai masa lalu kelam. Pasti semua punya masa lalu. Tapi kalau siapa saja yang tidak punya berdosa, siapa yang suci, yang siapa tidak punya masa lalu yang kelam, silahkan bully orang lain. Saya pikir itu aja. Oke, Bang, sedikit nih. Kemarin kan sempat Dokter Samira